Selain meresmikan terminal khusus haji dan umroh, Presiden Prabowo Subianto juga melepas keberangkatan 6 kloter jemaah calon haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 2.505 jemaah yang berasal dari berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Banten diberangkatkan menuju Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz di Madinah, Arab Saudi. 6 kloter ini menggunakan 2 maskapai penerbangan yaitu Garuda Indonesia dan Saudia dengan masing-masing pesawat menampung antara 393 hingga 442 penumpang. Keberangkatan ini menjadi simbol dimulainya operasional haji Indonesia tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Dan untuk mengetahui update terkini pemirsa, kita akan langsung bergabung bersama dengan jurnalis Berita 1 dari rekan Juan Nardia dan Dava Sidki langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Juan. Mungkin pertama-tama bisa Anda gambarkan terlebih dahulu Juan terkait dengan acara peresmian terminal khusus haji dan umroh yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, bagaimana jalannya? Ya, selamat sore Sosa dan pemirsa. Memang tadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah meresmikan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ini sebagai terminal khusus yang melayani calon jemaah haji dan juga umroh yang berangkat dari Indonesia menuju ke Madinah, Saudi Arabia dan juga melayani kedatangan dari Madinah ke Indonesia. Tadi peresmiannya berjalan dengan lancar, dimulai sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan juga Presiden Prabowo Subianto tadi didampingi oleh para menteri Kabinet Merah Putih, kemudian juga pimpinan Danantara, Dirut dari Injurni Airport, kemudian juga ada Dirut Garuda Indonesia. Dan memang Prabowo Subianto sendiri menekankan untuk pelayanan dari penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia ini bisa mengutamakan pelayanan yang terbaik sehingga para calon jemaah haji dan umroh di Indonesia ini bisa terlayani dengan baik. Kemudian pengelolaan haji dan umroh ini juga bisa dilakukan secara efisien dan transparan oleh pihak penyelenggara. Kemudian tadi sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya secara resmi juga Menteri BUMN yakni Erick Thohir sempat memaparkan bagaimana progres revitalisasi dan relokasi Terminal 2F ini menjadi terminal haji dan umroh. Dalam pidatonya Erick Thohir menjelaskan bahwa revitalisasi Terminal 2F sebagai terminal haji dan umroh ini dilakukan supaya bisa lebih efektif dan efisien dalam melayani para calon jemaah. Diperkirakan fasilitas ini juga bisa menampung sebanyak 94 juta orang per tahunnya atau 94 juta calon jemaah dan umroh per tahunnya. Sehingga berbagai fasilitas ini juga terus dikembangkan dan telah dikembangkan, maksud kami bagaimana kami melihat ruang lounge ataupun area tunggu dari para calon jemaah haji yang menunggu keberangkatan ini ukurannya atau kapasitasnya itu juga dalam jumlah besar. Kemudian juga ada tempat ibadah untuk nantinya para calon jemaah haji bisa melakukan ibadah, kemudian juga bisa melakukan manasik sebelum keberangkatan, dan juga disediakan tempat di mana tersedia makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Dan sekaligus tempat ini juga menjadi fasilitas yang lebih nyaman bagi para calon jemaah yang ingin menjalankan ibadah haji dan umroh ke depannya. Selain dari fasilitas tersebut, koneksivitas transportasi umum ini juga terus dikembangkan. Bagaimana transportasi umum ini dari kota menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ini juga sudah mulai dikembangkan, mulai dari bus dan juga transportasi seperti kereta. Kemudian proses peresmian tadi
juga telah dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol sirine dan juga penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan dalam pidatonya sendiri memang Prabowo Subianto memaparkan beberapa poin-poin penting di mana ini data dikumpulkan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji dan juga stakeholder lainnya. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa jemaah haji Indonesia ini haji dan umroh maksud kami mendekati 2,2 juta orang per tahunnya. Jemaah umroh saja ini bisa mencapai 12.000 orang per tahunnya. Pemerintah juga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik guna melayani calon jemaah haji dan umroh ke depannya. Zoza. Baik, kemudian Juan, tadi setelah acara peresmian, kita ikuti bersama-sama juga bahwa Presiden Prabowo juga meninjau dan melakukan agenda pelepasan jamaah. Nah, terkait dengan agenda pelepasan jamaah calon haji ini, seperti apa tadi jalannya? Apakah dilakukan secara simbolis atau Presiden ikut mendampingi hingga ke pesawat? Seperti apa? Baik, untuk pelepasan dari para calon jemaah haji tahun ini memang Prabowo Subianto tadi juga sempat meninjau bagaimana ruang tunggu atau lounge di mana para calon jemaah haji ini menunggu keberangkatan pesawat menuju ke Madinah. Prabowo Subianto sempat menyambangi satu persatu calon jemaah haji untuk memastikan bagaimana pelayanan dari penyelenggaraan haji ini bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian juga Prabowo Subianto ini sempat menyambut dan juga menemani ataupun mendampingi secara simbolis melalui video untuk calon jemaah haji yang telah berangkat terlebih dahulu pada pagi tadi. Kemudian memang ada sebanyak kloter, 6 kloter maksud kami dengan total jumlah 2.505 calon jemaah haji atau peserta calon jemaah haji yang berangkat pada hari ini. Dan kemudian calon jemaah haji ini terbagi dalam beberapa asal daerah, yakni ada Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten yang nantinya diberangkatkan ataupun telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Madinah, Saudi Arabia. Kemudian berdasarkan data penerbangan sendiri yang kami himpun, memang pada pagi hari tadi sudah ada sebanyak 786 jemaah. Sehingga pada sore hari tadi jemaah dari asrama Pondok Haji Pondok Gede maksud kami ini akan diberangkatkan sore tadi kemudian hingga malam nanti, sehingga ini masih berlangsung dan ini menandai bahwa keberangkatan calon jemaah haji ini dimulai operasionalnya mulai hari ini untuk tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda rekan Juan Ardia dan juru kamera Dava Sidki langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas.